Halo semuanya, oke, dikarenakan udah lama banget gua nggak ngebahas kartun-kartun series yang dulunya sering gua bahas, maka dari itu untuk video kali ini gua akan kembali membahas kartun tersebut. Lebih tepatnya adalah gua akan membahas kartun Amazing World of Gumball. Nah, topik yang bakal gua bahas dari kartun ini merupakan satu pembahasan yang udah lama banget pengen gua bahas, namun selalu tidak sempat untuk dibuat, dan pembahasan tersebut adalah mengenai sejarah dari keluarga Watterson, aka keluarganya dari karakter utama pada kartun ini, yaitu Gumball. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, pertama-tama kita akan melihat terlebih dahulu masa lalu dari kedua orang tuanya Gumball. Nah, untuk sang ayah yaitu Richard Watterson yang merupakan anak dari pasangan Frankie dan juga Joanna atau Jojo Watterson. Pada saat Richard masih kecil, ia ditinggalkan oleh ayahnya dikarenakan Frankie telah melakukan sebuah tindakan kriminal yang membuatnya dikejar oleh kepolisian. Tetapi pada saat itu, Richard tidak mengetahui fakta tersebut dan ia hanya mengira kalau ayahnya pergi untuk membeli susu namun tidak pernah kembali. Dikarenakan hal ini, Richard akhirnya dibesarkan oleh Joanna secara mandiri. Pada masa kecilnya, Richard dibesarkan dengan metode yang sangat protektif. Joanna menjaga Richard dengan selalu memanjakannya, yang mana hal ini membuat perkembangan Richard menjadi tidak begitu bagus. Ia pun tumbuh menjadi anak pemalu, tidak begitu pintar atau bahkan bisa dikatakan sangat bodoh, dan juga salah satu ciri khas yang dimiliki oleh Richard yaitu pemalas. Nah, tapi semua kekurangan ini bukan hanya dikarenakan pola asuhnya saja yang kurang baik, tetapi semua sifatnya ini juga merupakan keturunan dari ayahnya langsung, yaitu Frankie Watterson. Nah, sedangkan untuk ibunya Gumball yaitu Nicole Watterson yang merupakan anak dari pasangan Mary Senecourt dan juga Daniel Senecourt. Nah, beda halnya dengan Richard, Nicole dibesarkan dengan metode yang sangat strict atau pola asuh yang otoriter. Ia selalu dipaksa oleh kedua orang tuanya untuk menjadi orang yang hebat dan mereka memiliki harapan yang sangat besar kepada Nicole. Nicole dituntut oleh kedua orang tuanya untuk selalu bisa dalam semua bidang. Ia harus pintar secara akademik, mahir dalam seni, dan juga ahli dalam bela diri. Salah satu tindakan dari keinginan mereka ini adalah dengan memasukkan Nicole ke semua bidang eskul dalam waktu yang bersamaan. Nah, dengan semua perilaku yang ditunjukkan oleh kedua orang tuanya Nicole, gak heran kalau banyak orang yang menganggap bahwa mereka ini merupakan gambaran dari orang tua Asia. Nah, dikarenakan semua tuntutan ini, Nicole pun akhirnya memiliki mindset untuk selalu bisa menjadi yang terbaik dari semuanya. Hal ini diperkuat dalam episode yang berjudul The Choice, di mana dalam salah satu jalur alternatif, Nicole berhasil menjadi orang yang sangat sukses hingga ia sempat menjadi penguasa dunia. Tetapi itu semua berubah ketika ia bertemu dengan Richard dalam episode yang sama. Pada episode tersebut, Nicole sedang ingin pergi menuju turnamen karate bersama dengan kedua orang tuanya. Tetapi ia terpaksa harus berlari menuju tempat pertandingan karena ayahnya merusak mobilnya sendiri. Dalam perjalanan, ia dihadapkan dengan berbagai pilihan yang dapat mempengaruhi masa depannya. Namun dari semua pilihan tersebut, ia pun memilih jalan yang sudah ditakdirkan, yaitu bertemu dengan Richard. Dari pertemuan ini, Richard menunjukkan bahwa ia menyukai Nicole apa adanya, yang mana ini sangat bertentangan dengan apa yang dipercaya oleh Nicole selama ini. Nicole selalu berpikir bahwa orang-orang hanya akan menyukainya kalau ia berhasil melakukan suatu tindakan yang hebat. Nicole pun menjadi tersanjung dengan perkataan Richard karena ia merupakan orang pertama yang bisa menyukainya tanpa harus menjadi yang terbaik. Sejak pertemuan itu, mereka berdua mulai menjalin hubungan yang semakin dekat. Tetapi hubungan ini tentu sangat ditentang oleh kedua orang tuanya Nicole, terutama ayahnya. Walaupun begitu, mereka tidak memperdulikan hal tersebut dan terus menjalin hubungan yang semakin solid. Hingga pada akhirnya, Nicole memutuskan untuk kabur dari rumahnya, sementara Richard diusir oleh ibunya. Mereka berdua pun memulai hidup baru bersama dan melewati berbagai rintangan hingga sampai di suatu titik di mana Nicole akhirnya hamil dan mereka berdua pun menikah. Pada acara pernikahan, Nicole telah mengundang kedua orang tuanya, tetapi mereka berdua tidak datang dikarenakan mereka menuju alamat yang salah. Tidak lama setelah pernikahan itu, Nicole pun akhirnya melahirkan anak pertamanya, yaitu Gumball Watterson. Setelah kelahiran Gumball, mereka berdua membeli sebuah rumah dan mulai membangun keluarga yang lebih besar. Nah, dalam rentan waktu ini, Richard sempat melakukan sebuah investasi di internet untuk menunjang masa depan anak mereka. Tapi sayangnya, ia malah ditipu dan perusahaan yang ia percaya malah hilang. Dikarenakan hal ini, keuangan dari keluarga Watterson menjadi sangat buruk dan mereka tidak mampu untuk membeli makanan ataupun properti yang layak untuk kehidupan mereka di masa depan.
Nah, pada saat Gumball masih kecil, Richard dan Nicole mengalami kesulitan dalam merawat Gumball yang terbilang merupakan anak yang hyperaktif. Untuk bisa menangani hal tersebut, mereka berdua pun memutuskan untuk membelikan hewan peliharaan berupa ikan mas. Cara ini terbukti efektif dengan sifat Gumball yang menjadi lebih tenang ketimbang sebelumnya, dan ia pun menamai ikan mas peliharaannya dengan nama Darwin. Nah, tapi mereka pun dihadapi dengan masalah yang lebih besar, di mana mereka harus selalu membeli ikan mas yang baru karena setiap ikan mas yang mereka beli seringkali mati dengan berbagai cara yang sangat aneh dan tragis. Hingga pada akhirnya, Lady sudah kehabisan stok ikan mas dan Richard pun menjadi putus asa. Tapi untungnya, ia bertemu dengan seorang penjual misterius yang bernama The Awesome Store. Oh ya, by the way, gue udah pernah membuat pembahasan mengenai karakter misterius ini. Jadi buat kalian yang penasaran dengan berbagai pembahasan dari kartun Gumball, kalian bisa cek aja video-video lama gue yang membahas kartun Gumball. Untuk mempermudah, kalian bisa langsung cek aja di playlist gue mengenai pembahasan kartun Gumball. Nah, di sana, Richard membeli seekor ikan mas yang terlihat sangat berbeda dari biasanya. Bahkan sang penjual misterius ini mengatakan kalau itu merupakan ikan mas yang sangat spesial. Ketika sampai di rumah, Gumball menyadari kalau ada suatu hal yang sangat berbeda dari ikan masnya kali ini. Ikan masnya ini dapat mengerti semua hal yang ia katakan, dan seketika mereka berdua langsung terhubung layaknya seorang saudara. Ketika Gumball ingin menunjukkan kepada Nicole mengenai hal ini, terjadi sebuah kesalahpahaman yang membuat Nicole harus memberitahu kebenaran mengenai ikan mas yang selama ini mereka beli. Tetapi Gumball ternyata sudah mengetahui semua itu dari awal. Nah, momen ini sebenarnya menunjukkan bahwa Gumball memang digambarkan sebagai karakter yang bodoh, namun di suatu waktu ia bisa menjadi orang yang cukup pintar dan sangat self-aware. Hal ini mungkin buat beberapa orang terlihat seperti nggak konsisten dengan penggambaran karakternya, namun kalau dipikir-pikir, hal ini sebenarnya cukup masuk akal dan sangat bagus, karena sifat kebodohan Gumball ini berasal dari ayahnya, namun ketika ia menjadi sedikit pintar, itu merupakan bagian dari ibunya. Penggambaran inilah yang menurut gua membuat karakter Gumball menjadi sangat bagus. Nah, setelah itu, Gumball berhasil mencegah Richard yang ingin membuang Darwin karena ia mengira sudah mati. Mereka pun mencoba untuk mengambil foto keluarga bersama, namun tiba-tiba Darwin ikutan bersorak, yang mana hal ini membuat Richard terkejut dan secara tidak sengaja melempar Darwin menuju kloset. Darwin pun sampai di dekat laut, sementara Gumball dan keluarganya berusaha mencari Darwin dengan memasangkan tanda orang hilang. Sementara itu, setelah Darwin mendapatkan bantuan dari ikan-ikan di laut, ia pun berusaha untuk kembali ke Elmore dengan melewati jalur darat. Awalnya hal ini terlihat mustahil, namun dengan perasaan yang kuat, Darwin mulai berevolusi dengan menumbuhkan paru-paru di dalam dirinya. Ia pun terus berjalan melewati berbagai rintangan hingga sampai di suatu titik di mana ia hampir menyerah. Namun tekad kuatnya ini kembali muncul, dan kini Darwin kembali berevolusi dengan menumbuhkan kedua kaki. Kini Darwin dapat lebih cepat menuju Elmore untuk mencari Gumball. Nah, dari sini harusnya kalian sudah bisa melihat betapa kreatifnya penulis dari serial ini. Yes, mereka nggak hanya menamai karakter ini dengan nama Darwin saja. Enggak, nama Darwin ini sebenarnya merujuk kepada momen yang ada di episode ini. Buat kalian yang belum sadar, nama Darwin sebenarnya merujuk kepada sang ilmuwan terkenal yang bernama Charles Darwin, di mana ia ini merupakan seorang pencetus dari teori mengenai evolusi. Nah, apa yang terjadi kepada karakter Darwin di episode ini? Yap, dia berevolusi dari yang awalnya merupakan seekor ikan mas biasa, kini menjadi ikan mas yang luar biasa. Nah, setelah melewati berbagai rintangan berat, pada akhirnya Gumball bisa kembali bertemu dengan Darwin. Kini Darwin menjadi anggota utama dari keluarga Watterson, dan mereka pun kembali ke rumah dengan bahagia. Nah, beberapa tahun berselang pasca kejadian tersebut, Nicole kini akan memiliki anak lagi, atau dengan kata lain, Darwin dan Gumball akan memiliki adik perempuan. Awalnya mereka berdua sangat bahagia dan excited dengan kehadiran anggota keluarga baru ini. Tapi tanpa mereka duga, ternyata adik baru mereka ini merupakan bayi yang cukup pintar dan memiliki sifat yang psikopat. Adik baru mereka ini yang diberi nama Anias, namun akhirnya diganti menjadi Anais, terus sekali menunjukkan tindakan yang sangat mengerikan. Mereka berdua terus sekali berada di situasi yang dapat mengancam nyawa mereka. Tetapi Nicole dan Richard tidak dapat melihat semua kejadian tersebut. Hanya Darwin dan Gumball sajalah yang dapat melihat semua kejahatan Anais. Hingga pada akhirnya, Gumball berencana akan memberikan Anais pelajaran dengan mengurungnya di dalam sebuah kardus dan menaruhnya di depan jalan. Tetapi ia tidak menyadari bahwa Anais tidak berada di dalam kardus tersebut, dan kardus itu dibawa oleh tukang sampah. Singkatnya, Gumball dan Darwin berhasil menyelamatkan kardus tersebut dan menemukan bahwa Anais
tidak ada di dalam sana. Anais pun muncul dari belakang dan berencana akan mendorong mereka berdua, namun Gumball dan Darwin segera memeluknya, dan dari pelukannya ini, sifat jahat Anais seketika mulai mereda hingga sampai sekarang. Nah, satu hal yang menurut gue cukup menarik dari penggambaran karakter Anais ini adalah kalian bisa melihat bagaimana perkembangan karakternya dari awal season. Pada saat itu, kita diperlihatkan dengan Anais yang sebenarnya tidak begitu menyukai Gumball dan Darwin, yang tentu itu merupakan bagian dari sifatnya dulu. Namun seiring berjalannya waktu, Anais menjadi lebih menerima Gumball dan Darwin sebagai kedua saudaranya. Nah, jadi begitulah sejarah singkat dari keluarga Watterson. Mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai pembahasan yang gue buat pada video kali ini. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!